Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Jumat tanggal 24 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly untuk melihat perkembangan dari pergerakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ini nanti. Oke, langsung aja, nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Dan kalau kita perhatikan ya, pergerakan untuk minggu ini berhasil menyentuh daripada level 2009 ya. Dan sebelumnya ada Marubozu bullish, pergerakan yang sangat besar ya, kekuatan bullishnya hingga mencapai titik weekly di kisaran 1988.26. Kemudian hari minggu ini ya berhasil breakout di atas daripada high weekly dan menyentuh titik tertingginya yaitu di 2009.71. Kemudian sempat terjadi koreksi atau retest dan mendekati area high monthly sebelumnya yaitu di 1949.07 dan tepatnya berada di titik terendah ya 1934.16. Ini menjadikan support ya, support terendah di minggu ini. Kita tandain dulu. Ini adalah support di minggu ini, yaitu di kisaran 1934.16. Kemudian 2 hari ke belakang ya, dari hari Rabu dan hari Kamis terjadi dorongan yang cukup signifikan hingga saat ini. Sementara ya, saat ini membentuk long legs doji. Tapi menurut saya hari Jumat ini besar kemungkinan akan ada dorongan lagi bullish ya, yang tentunya akan break di atas daripada high weekly di 1988.26. Oke, sekarang kita lihat dulu time frame daily. Nah, di time frame daily Anda bisa lihat posisinya dari sini ada ini ada mother bar ya, ini ada inside bar. Kemudian di hari Kamis kemarin ada impulsive bullish, ada 3 inside up terjadi di posisi ini ya. Dan daripada open atau high weekly ya di sini itu sudah di breakout, maka menurut saya ini kecondongannya kuat besar untuk dia bergerak naik. Tentunya besar kemungkinan karena selisih daripada harga saat ini 1993.58 ya untuk menuju ke level 2009 menurut saya sangat dekat ya, tidak terpaut jauh. Tapi apakah ini nanti akan membentuk double top ya, apakah membentuk double top atau dia akan breakout structure daripada area key resistennya? Kalau ini terjadi breakout structure, kalau kita lihat daripada sisi kiri ya di sini, ini ada posisi dari level tertingginya yaitu di 2070 ya, 0.35. Ini mungkin insya Allah bisa minggu depan kalau pergerakan bullish berhasil break di atas daripada key resisten. Tapi tentunya yang menjadikan titik uji berikutnya adalah area 2038.74. Ini masih menjadikan target weekly ya, di minggu depan ya, kemungkinan besar akan menuju level ini. Tapi kalau hari ini memang dorongannya sangat kuat hingga bisa mencapai range $40 ya, memungkinkan untuk arahnya ke 2038.74. Oke, secara keseluruhan di time frame daily ini yang bisa kita dapatkan ya, yaitu yang pertama daripada candle sebelumnya yang menjadikan high weekly-nya di sini ya. Ini kan juga bergerak turun. Anda bisa lihat ya, memiliki ekor panjang dan close-nya itu di bawah di bawah close daripada candle Marubozu ini gitu. Dan ini menjadikan tanda bahwasanya terjadi penurunan berlanjut ketika posisinya setelah menguat di level 2009 dia retest, dan hari Rabu dan hari Kamis membuktikan kenaikan berlanjutnya ya, dan berhasil break. Ini candle kan di hari Kamis dan ini sudah close ya saat ini dan berhasil close di atas daripada high weekly 1988.26. Ini menunjukkan potensi kenaikan berlanjut. Oke, sekarang kita akan mencari fokus untuk target buy ya. Tentunya kemarin juga sudah saya sampaikan, tapi ini saya sempat kirim ya di grup Signal daripada ZF Brotherhood sendiri, dimana
sampai malam itu sempat terjadi area konsolidasi. Ini kalau di time frame 1 jam lebih jelas ya. Nah, seperti ini. Sebelum rilis news dari pukul 19.30 ya. Start news pertama mendukung daripada XAUUSD terjadi penurunan karena indeks dolar terjadi penguatan ya. Karena unemployment claim menunjukkan angka di bawah daripada forecast. Maka dari situ indeks dolar sempat terjadi penguatan dan XAUUSD didorong atau menjadikan titik pelemahan ya atau turun dan mencapai titik area demand dan kemudian ada false break terjadi ya. Karena yang kita ketahui ketika posisinya tersebut unemployment claim itu kan memang menunjukkan angka yang di bawah ya, di bawah 200, apalagi di bawah forecast. Maka indeks dolar menguat ya, tentunya kekhawatiran pasar kembali lagi dihubungkan dengan suku bunga gitu loh. Dan di sini ketakutan akan terjadi yang namanya resesi, terjadi kekacauan akan sistem perbankan yang lain masih kacau. Dan Janet Yellen juga tidak memberikan terakhir ya yang disampaikan itu tidak semuanya itu loh yang di backup oleh pemerintah Amerika Serikat, dan ini menjadikan sebuah ketakutan. Makanya akhirnya juga dihubungkan ke arah situ. Posisi XAUUSD menjadi safe haven kembali gitu. Dan terjadi kenaikan, apalagi didorong ketika sudah masuk area konsolidasi lagi. Di sini terjadi false break, kemudian ada news new home sales ya, dan dimana sudah saya bahas ketika kita kemarin melihat exciting home sales-nya positif, pasti new home sales-nya terjadi penurunan, dan itu mendukung indeks dolar terjadi penurunan. Maka terjadi impulsif ya, pergerakan impulsif. Ini saya kasih catatan kemarin di grup ya, menunggu breakout, kemudian retest dan berlanjut kenaikan sampai dengan mencapai titik tertingginya di posisi hari kemarin ya, kurang lebih di 2003.23 dolar per troy ounce. Ini menjadikan level tertinggi ya, adalah titik resisten. Kita tandain dulu. Oke, sebentar kita akan kembali dulu di time frame 4 jam lagi ya. Tadi belum saya jelaskan, ini saya hapus dulu. Oke, di time frame 4 jam yang bisa kita dapatkan tentunya saya melihat di sini ada bullish engulfing ya. Ya, dorongannya sangat kuat, ada candle merah dimakan oleh candle hijau, dan kemudian di akhir sesi penutupan membentuk sebuah long legs doji. Ya, besar harapan saya dengan posisi seperti ini minimal ada koreksi lagi lah 50%. Karena ketika ada pembentukan bullish engulfing itu sering terjadi ada koreksi dulu 50% baru dia akan bergerak naik. Itu loh mekanismenya ya yang saya akan sampaikan. Karena dari kemarin juga posisi ini order block time frame 1 jam bahkan di time frame 4 jam area zona buy juga tidak diambil gitu. Dan hanya berhenti konsolidasi dan kemudian melanjutkan kenaikannya sampai dengan posisi penutupan membentuk long legs doji. Oke, area 50%, area golden level berada di 1958.57. Apakah mampu dia bergerak turun sampai sini? Tapi kalau saya lihat di sini ada faktor di mana ada bullish engulfing dan ini adalah open bulls-nya ya. Tapi tetap harus kita tandain, bisa juga posisinya ketika nanti memasuki sesi Asia dia melemah, sesi Eropa melemah, hati-hati kalau 4 jam dari sesi Asia sampai nanti mendekati sesi Amerika ternyata berhasil breakout di bawah open 1971 ya, tentunya akan menuju posisi penurunan yang cukup signifikan. Menurut saya seperti itu juga bisa terjadi gitu. Oke ya, sekarang coba kita lihat dulu di time frame 1 jam. Kita lihat dulu time frame 1 jam. Nah, di akhir sesi penutupan memang membentuk sebuah area range ya, antara resisten 2003.23 dan di sini juga sudah berhasil breakout ya di area yang di sini, dan high weekly kembali lagi retest, dan ya ini range-nya sih mulai area ini ya, ini perlu saya tandain. Yang pertama area resisten, pantau wilayah ini. Ketika nanti kalau ada impulsif bullish ya terjadi di wilayah tersebut, maka akan mendorong menuju level 2009. Oke ya. Tapi kalau dia break di bawah area high weekly
maka menunjukkan koreksi, dan itulah kesempatan kita untuk ambil buy nantinya di area yang memang memiliki potensi penolakan yang cukup kuat. Kalau kita perhatikan areanya sebenarnya kalau di time frame 1 jam ya, rawan juga gitu. Kalau kita lihat dia bergerak menuju area di bawah open ini juga rawan. Tapi saya akan memberikan 2 informasi ya. Yang pertama, sebentar, ini area konsolidasinya saya geser dulu ya. Ini area konsolidasinya saya geser dulu. Artinya saya pindah ke sini ya. Ini adalah area konsolidasi. Ya, batasannya ini. Karena saya melihatnya ada potensi bergerak di wilayah tersebut ya, sampai betul-betul menunjukkan potensi break ya di bawah area high weekly. Dan di time frame 1 jam ini, menurut saya hal yang perlu target untuk breakout ya, sebenarnya ini adalah bisa dijadikan target breakout untuk penurunan dulu gitu loh, sebelum menunjukkan potensi kenaikan berlanjut. Kenapa area tersebut? Karena area tersebut adalah swing terakhir ya, swing terakhir sebelum terjadi kenaikan. Dia membentuk swing low dulu, maka menurut saya ini berpotensi turun dulu sampai sini, dan area yang perlu kita lihat tetap kembali lagi di posisi order block time frame 1 jam. Ini potensinya yang menurut saya sangat bagus untuk dijadikan buy ketika memang bisa betul-betul koreksi sampai dengan wilayah ini. Ya semoga aja. Tapi sebelumnya nanti pantau dulu wilayah ini ya. Ini ada rally base rally di sini ya. Ini pantau dulu. Kalau area rally base rally ini memang menunjukkan potensi di mana terjadinya koreksi dan pembentukan pattern terjadi di wilayah ini. Ya, maka bisa dijadikan acuan juga gitu loh untuk buy di wilayah tersebut. Sebentar, nanti saya kasih angkanya ya. Ini menjadikan zona pantau kita. Areanya berkisaran, bisa dicatat ya, di 1984.27. Ini untuk zona pantaunya ya, sampai 1978.52. Oke, 1984.27 sampai dengan 1978.52. Ya, di sini kalau nanti ada bullish engulfing, bullish pin bar, bisa menjadikan target buy. Tapi kalau masih impulsif bearish, standby aja di wilayah area golden level sampai dengan order block time frame 1 jam, yaitu berkisaran antara 1954.22 sampai dengan 1944.97. Oke, itu dulu ya, target bawah kita udah dapat. Sekarang kita geser dulu. Saya mau melihat dari titik sisi kiri ya. Sisi kiri ini kalau kita lihat ada imbalance di kisaran 2027 ya, yang menjadikan target zona sell yang sudah saya gambarkan sebelumnya. Saya geser dulu. Ini ada di weekly analisa ya, kalau teman-teman mau lihat, di mana ada imbalance, di atasnya ada order block time frame 4 jam. Ini potensi target naiknya ya. Jadi kalau naik sampai area minimal aja imbalance berkisaran antara 2021.19 sampai dengan 2059.81. Oke, tapi saya tetap mencari titik fokus untuk buy ya, karena memang trennya masih menguat gitu. Oke, saya akan tunggu. Yang pertama pantau dulu area rally base rally ini dulu ya. Saya kasih penebalan supaya agak jelas ya, seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian sebentar. Kemudian kalau nanti di sini ada bullish engulfing, bullish pin bar, maka bisa dijadikan acuan buy, atau Anda bisa lihat time frame kecil membentuk sebuah pergerakan struktur yang menunjukkan kenaikan kembali ya, maka bisa buy. Targetnya pasti break di atas resisten, dan key resistennya menuju area minimal ya 2021, area imbalance. Ini dulu. Ini yang pertama.
Ya, skenarionya. Yang kedua, kalau masih impulsif bearish, maka targetnya adalah target breakout ini. Ya. Target breakout menuju area golden level atau area order block time frame 1 jam. Ini skenario keduanya. Ya, jadi ada dua target entry antara area zona pantau sampai area golden level menuju area order block. Nah, kalau di sini ada konfirmasi juga, ada bullish engulfing, bullish pin bar, bisa buy. Targetnya sama ya. Bisa mencapai level 2021. Oke. Jadi ini skenarionya ya, yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.